Condro lan Kartika Haneksen. Mengenai ini, Syekh Siti Jenar berkata, sesungguhnya lafal Allah atau kesaksian terhadap Allah yang tanpa rupa dan tiada terlihat justru membingungkan orang karena diragukan kebenarannya. Sebab ia tidak mengetahui terhadap diri pribadinya yang sejati, sehingga menjadi bingung. Sesungguhnya nama Allah itu untuk menyebut wakilnya, diucapkan untuk menyatakan suatu janji. Nama itu ditumbuhkan menjadi kalimat yang diucapkan dengan Muhammad Rasulullah. Padahal sifat kafir berwatak jisim yang akan membusuk dan hancur lebur bercampur tanah. Lain halnya jika kita sejiwa dengan Dat yang maha luhur. Ia gagah berani, maha sakti dalam syarak, serta menjelajahi alam semesta. Dia itu pangeran yang menguasai dan memerintah saya, yang bersifat wahdaniyah, menyatukan diri dengan ciptaannya. Syekh Siti Jenar berkeyakinan bahwa Dat itu dapat abadi dan mengembara melebihi peluru atau anak sumpitan. Ia bukan budi dan nyawa, bukan hidup tanpa asal, dan bukan kehendak tujuan. Ia itulah yang bersatu padu menjadi wujud dirinya. Kodrat dan irodatnya tidak membuatnya kesusahan. Pergi kemana saja tiada haus, tiada lelah, tanpa penderitaan dan tiada lapar. Dalam ajarannya, Syekh Siti Jenar mengatakan, kekuasaan dan kemampuannya tiada kenal rintangan, sehingga pikiran bebas, serta keinginan luluh tiada berdaya. Selanjutnya timbullah dari jiwa raga saya kearifan dan kebijaksanaan tanpa diketahui keluar dan masuknya. Tanpa saya ketahui, semua sudah ada. Di dunia ini, manusia adalah makhluk mati. Siang malam manusia berpikir dalam alam kematian dan mengharapkan permulaan hidupnya. Boleh jadi hal ini mengherankan, tetapi sesungguhnya manusia di dunia ini berada dalam alam kematian. Sebab itu, di dunia ini banyak neraka yang di alam seperti kesengsaraan, panas, dingin, kebingungan, kerisauan, dan kesedihan. Lain halnya dengan kehidupan manusia dalam alam nyata. Dalam alam ini ia hidup mulia, mandiri, pribadinya, dan tiada memerlukan lantaran ayah dan ibu. Ia berbuat menurut keinginan sendiri,
tidak berasal dari angin, air, tanah, api, dan semua yang serba jasad. Ia tidak menginginkan apa yang dan tidak mengharapkan apapun. Karena itu, yang disebut Allah itu adalah barang baru, serta direka-reka menurut pikiran dan perbuatan yang curang. Itulah kedurjanaan agama. Syekh Siti Jenar juga menegaskan bahwa orang-orang muda dan bodoh banyak yang diikat oleh budi cipta iblis laknat, kafir, setan, dan angan-angan yang muluk-muluk, yang menuntun mereka pada hal-hal yang bukan-bukan. Orang jatuh dalam neraka karena ia ditarik oleh panca indera serta menuruti nafsu caturwarna. Caturwarna ini adalah hitam, merah, kuning, putih, dan jumlah warna lainnya yang masuk kepada jasmani. Dalam ajarannya, Syekh Siti Jenar juga menyatakan bahwa ia sangat merindukan hidupnya yang dulu tatkala dilahirkan dengan suci, saat ia masih tidak kenal roh, tempat, serta tidak kenal warna. Ia benar-benar sangat mendambakan kehidupan yang dulu. Baginya kelahirannya di dunia, alam kematian, demikian susahnya. Sebab di alam ini ia memiliki hati sebagai orang yang mengandung sifat serba baru. Bagi Syekh Siti Jenar, keinginan baru berupa kudrah, irodah, samak, basor, dan ngaliman betul-betul terasa amat berat di dunia alam kematian ini. Ia mengatakan bahwa panca pranawa kudus atau 5 penerang hati, sifatnya baik yang ada di dalam maupun yang di luar. Di alam kematian ini tidak ada yang ia bawa untuk keperluan hidupnya kelak. Sebab semua itu berwujud najis, kotor, dan akan menjadi racun. Menurut Syekh Siti Jenar, di dunia kematian ini, manusia terikat oleh panca indera, menggunakan keinginan hidup dengan 20 sifatnya. Sehingga ia hampir gila berada dalam alam kematian ini. Ia merasa dikelilingi oleh berjuta-juta hal yang menyesatkan. Baginya, surga dan neraka dapat rusak karena berupa bangkai, kotor, dan berbau amis. Ia mengatakan bahwa di alam Al-Quran ditegaskan, jika yang terbesar dari alam semesta ini semua berupa mayat. Bagi Syekh Siti Jenar, hal tersebut merupakan sebuah kenyataan dalam pandangannya. Dunia ini telah dipenuhi oleh mayat-mayat yang berkeliaran di mana-mana. Mereka ke utara dan ke timur, mencari rezeki, pangan, dan sandang yang bagus-bagus, serta permata dan perhiasan yang berkilauan tanpa mengetahui bahwa mereka hanyalah mayat belaka. Menurutnya, yang menaik kereta dokar atau bendi juga dianggap mayat karena seringkali berwatak keji terhadap sesamanya. Syekh Siti Jenar juga pernah mengatakan, orang-orang kaya yang duduk di kursi di depan hamba sahaya serta mempunyai tanah dan rumah yang dihias bagus terlihat begitu senang dan bangga. Apakah ia tidak tahu bahwa semua benda yang terdapat di dunia ini akan musnah menjadi tanah? Bahkan ia bersifat sombong dan congkak. Oh, kasihan melihatnya.
Ia tahu bahwa sifat-sifat dan citra dirinya adalah mayat. Namun ia masih merasa dirinya yang paling cukup dan paling pandai. Demikian pandangan saya Siti Jenar tentang hidup sejati dan alam dunia yang dipandangnya sebagai alam kematian. Hidup ini dianggapnya sebagai mati yang singgah dalam raganya. Ia merasa bahwa dirinya tersesat di dunia ini. Neraka dahsyat jasad yang mengandung panca indera. Melihat dunia terbentang, matahari menyusup di langit, melihat dunia yang indah dan damai, serta harta kekayaan dianggap sebagai godaan dalam kematiannya di dunia. Oleh karena itu, ia bertekad untuk merindukan sebuah kelahirannya. Inilah dunia bagi saya Siti Jenar dengan kerinduan panjang menuju kelahirannya.